Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Alladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah an-nahdiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatul ulama, masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Morowali dari jajaran Syuriah dan Filiyah, berikut Bandung dan seluruh kelembagaannya, pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Morowali yang berkesempatan hadir, juga pengurus-pengurus ranting, semuanya yang kita kagumi, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Bapak Dr. Andes Taslim, Bupati Morowali, bersama Forkopimda, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya yang berkesempatan hadir, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, juga tokoh-tokoh masyarakat se-Kabupaten Morowali yang kita hormati, ibu-ibu muslimat, bapak fatayat, sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, kadang sedulur PSHT, juga dari Kerasakti yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, banjirin banjirat, semuanya yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Majelis yang terselenggara hari ini dalam rangka silaturahim warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Morowali
dirangkai dengan menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama, meskipun di tengah guyuran hujan, tapi semangat dan antusias warga Nahdliyin Nahdliyat Morawani sungguh luar biasa. Ini bukti bahwa NU makin syiar, NU makin ma'ruf, makin terkenal, bahkan NU sudah dikenal di seluruh dunia. Saya kalau lagi safari dakwah ke luar negeri, ternyata di luar negeri pun NU sudah terkenal dan ada di mana-mana. Pernah saya ke bandara Korea, itu di bandara juga ada tulisan NU smoking. Demikian pula di bandara Jepang ada tulisannya NU smoking, berarti NU makin dikenal. Mudah-mudahan seluruh warga Nahdliyin Nahdliyat benar-benar bukan hanya dikenal di bumi, tapi dikenal di langit, dikenal di alam malakut. Amin Allahumma. Bapak Ibu Nahdliyin Nahdliyat, hari ini adalah hari yang membahagiakan, hari yang istimewa. Ono sing gremeng, membahagiakan apa nih, nyemek-nyemek kok. Katokku sampai teles. Insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang beruntung. Kita semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang pilihan Allah. Panjenengan semua bisa datang hadir bersilaturahim di majelis ini bukan semata-mata usaha panjenengan saja, bukan karena ikhtiar panjenengan saja, tapi hadirnya panjenengan semua di majelis ini adalah karena diundang sama Allah, diundang sama Rasulullah. Karena ini undangan Allah, undangan Rasulullah, maka meskipun rumahnya jauh dari tempat ini, buktinya bisa datang. Ada yang naik motor mogok 3 kali, jalannya beronjal-beronjal, tapi karena memang dipanggil sama Allah, dipanggil sama Rasulullah, bisa nyampe ke majelis ini. Sebaliknya, walaupun rumahnya dekat dari tempat ini, kalau nggak dapat panggilan Allah, nggak dapat seruan dari Rasulullah, nggak bisa datang. Padahal lo main mengkarin jangkah tekan gene raiso teko. Maka ini adalah majelis yang penuh rahmat, majelis yang penuh maghfirah, majelis yang penuh barokah, majelis yang penuh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan seluruh yang hadir di tengah rintikan hujan, di mana janji Allah salah satu tanda doa diijabah adalah doa di tengah turunnya hujan. Semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan dikaruniai panjang umur fi taatillah, dikaruniai ilmu yang manfaat, dikaruniai kehidupan yang barokah, dikaruniai keluarga yang sakinah, dikaruniai putra putri dan keturunan yang sholih sholihah, dikaruniai rizki yang barokah, dikaruniai ibadah yang istiqamah. Pada saatnya nanti menghadap Allah semuanya dikaruniai husnul khotimah. Bagi remaja, pemuda-pemudi yang belum nikah, belum ketemu jodoh, semoga cepat ketemu jodoh. Bagi yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua, semoga cepat
lebih istiqomah dalam ibadah. Majelis seperti ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Ayo bantah meneh, taman swarga kok nyemek-nyemek. Dalam sabdanya, idza marartum biriyadil jannah farta'u, jika kalian jalan kemanapun kalian dapati ada taman-taman surga, kalian jumpai ada taman-taman surga, ikutlah mendusel wis sakarepku wis kena udan ngene iki ngomongin Bu, ikutlah bergabung, ikutlah nimbrung dimanapun. Ketika kalian jumpai taman-taman surga, ikutlah gabung, ikutlah nimbrung, ikutlah berpartisipasi di situ. Para sahabat lantas bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Nabi pun menjelaskan, majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Taman-taman surga di bumi itu adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Maka para jamaah, langkah-langkah kaki Anda semua ke tempat ini adalah langkah-langkah kaki yang memudahkan Anda untuk menuju ke surga Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa majelis semacam ini disebut sebagai taman surga? Sebab di majelis seperti ini hati kita lebih mencintai Allah. Di majelis semacam ini kita bisa lebih dekat kepada Allah, selalu diingatkan akan kekuasaan Allah, dan bahkan kita sadar betapa banyak nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Para jamaah, manusia itu kalau dilihat dari fisiknya kan cuma daging ditempelin ke tulang. Halo, umbo rapi gatekno aku. Menungso iku cuma daging ditempelno balung ben ora kemlipruk, dikai ragangan rupa balung, mulane iso ndeteng, iso ndegek, iso ngulet, biar tidak berodoli. Dibungkus kulit, daging, tulang, kulit, biar tidak pudar, biar tidak terlepas, diikat pakai otot. Garapane Gusti Allah yo kuat. Indodo si sawit ya ora udar, diberondol ya ora korat karet, kodanan ya ora ndelendeng, kepanasan srengenge ya ora meletek. Mergo garapane Gusti Allah, biar tidak membusuk, cek ora bosok dikai getih, biar nggak membusuk dikasih darah, biar hidup dan bisa bergerak. Beni sopolah obah, diampiri roh, diampiri nyawa. Sama kayak lampu, biar bisa nyala, dialiri setrum. Lampu kuwi beni iso murup, beni iso nyala, dikai setrum. Begitu setrume entek, lampune mati kok mati. Ya wes gak apa-apa, sampean gatok-gatokno teke mau to. Begitu setrum entek, lampune sama wong moro wali yang ngono. Ben urip iso obah iso polah, diampiri nyawa. Begitu nyawa entek, wong moro wali yo kita dikasih nikmat yang luar biasa sama Allah. Coba kita sering nggak menyadari bahwa kedip
Kedipan mata itu nikmat yang luar biasa. Bayangkan misalnya panjenengan nggak bisa kedip, coba umpama sampean ra iso kedip melorok, ya udah tepat ning omah nggak apa-apa, pas berondol sawit nggak melorok, mana sawit yang klebu ning mripatmu. Halo, maka kedip itu nikmat, layak dan pantas kalau kita setiap satu kedipan mata kita berucap alhamdulillah. Janji iso kedip, alhamdulillah. Kedip lagi, alhamdulillah. Kok masih bisa kedip? Kedip lagi, alhamdulillah. Kok nggak lecek? Coba misalnya lecek itu servisnya di mana? Itu baru kedip, belum lagi nikmat mata. Kita dikasih mata indah, bentuknya sedang, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit. Bisa buka tutup secara otomatis, tanpa baterai, tanpa skakel, tanpa petean. Begitu ada keliling mau masuk, nutup. Begitu lihat bawang gede, pelorok, otomatis. Dikasih telinga sedang, nggak terlalu kaku, nggak terlalu lemes. Coba misalnya telingamu terlalu lemes kayak kipas, dipakai naik motor iso ini. Kalau terlalu kaku apalagi tajam, tidur ngenteknya bantal. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Udah, alhamdulillah hujannya rondo reda, gak ngotot-ngotot. Ngotot karo alon-alon oleh ya padha ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya majelis semacam ini disebut taman surga karena kita berkumpul bersama orang-orang solih, kita berkumpul bersama orang-orang baik. Yakin yang ada di panggung ini kan orang-orang baik semua. Orang ngaku nomor dulu kaya ora trimo. Panjenengan berhimpun, berkumpul bersama orang-orang solih, bersama orang-orang alim, dengan orang-orang solihah, orang-orang alimah, berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah. Nanti hati panjenengan pasti ada rasa keinginan untuk mencontoh dan meniru beliau-beliau. Mesti hatimu ngomong, ya Allah, wih ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama, wih ketua sholatnya jamaah terus, lah aku kok ora tau jamaah, padahal omahku ya cidek karo masjid. Ya Allah, wih bendahara PCNO wih sugih loman, sosialnya tinggi, lah aku kok medit. Kapan aku iso nyontoh, kapan aku niru? Ya Allah, kae nang dhuwur kae ana pengurus-pengurus NU melu partai politik kae. Aku mampu rapopo melu partai apapun, yang penting perjuangan itu diperuntukkan kesejahteraan masyarakat, diperuntukkan untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Nah apa-apa dari jalur partai manapun, please. Kok partai wae kok itu hanya alat, monggo. Yang penting maslahat dan manfaatnya untuk NU. Setuju? Setuju? Kita tahu urusan partai politik. Wong namanya politik itu pol-polan nek idik-idik. NU tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Paham? Paham? Yang penting cocok dengan jargonnya Morowali untuk kesejahteraan bersama. Nah, sampean nanti kan bisa mencontoh beliau-beliau. Beliau memang tokoh NU, tapi beliau berjuang melalui partai politik, hasilnya, manfaatnya untuk umat. Selama ini sudah begitu apa belum? Kalau ada tokoh NU yang terjun ke partai politik, hasilnya untuk memperkaya diri sendiri, mundur, berai, dan keluar dari NU. Malu-maluin NU. Saya ulang lagi,
pengumuman. Kalau ada yang ngaku sebagai tokoh NU terjun di partai politik, niatnya berjuang untuk NU, apalagi kampanyenya kepingin mensejahterakan NU, di mana-mana saudara-saudara, darah saya hijau saudara-saudara, politik hanya kendaraan saya saudara-saudara, tujuan saya adalah untuk memperjuangkan NU saudara-saudara. Tapi begitu terpilih, manfaatnya hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, haram hukumnya dia menjadi warga NU. Dan yang nggak terima silahkan turun dari panggung. Saya siap mempertanggungjawabkan argumen dan statement saya. Woi, saya itu tugasnya berjuang di NU, di arus bawah, di grassroots, di akar rumput. Bagian nyelempet kayak ini kan, masya Allah wilayah hutan. Jadi hari ini yang saya hadapi memang orang-orang hutan, tapi semuanya ternyata warga NU. Alhamdulillah. Oke, menengok. Jenengan semua kumpul dengan orang-orang baik, akhirnya kepingin mencontoh. Wah subhanallah, itu suriahnya NU, tahajudnya rutin banget, istiqomah, qiyamul lail. Aku kok nggak bisa ya? Padahal aku kalau malam ya bangun, tapi nggak qiyamul lail, nggak tahajud. Aku kalau bangun malam hanya piece of the church. Moyo, tidak paham man. Itu kalau laki-laki bahasa Inggrisnya piece of the church. Nah kalau perempuan bahasa Inggrisnya piece of the chest. Kita kumpul bersama orang-orang baik agar kita tergerak untuk bisa meniru beliau-beliau, mengikuti jejak beliau-beliau. Kemudian para jamaah rahimakumullah, di majelis semacam ini dibacakan sholawat, dibacakan zikir, dibacakan doa, lantunan-lantunan nada sholawat, untayan-untayan zikir yang berkumandang di majelis ini naik membumbung tinggi ke angkasa, melintasi cakrawala, melintasi bintang gemintang yang tak terhitung jumlahnya, sampai mengetuk pintu arsy kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini mendorong hati kita untuk juga bisa naik sampai pada taraf di mana kita bisa mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya kalau diajak bahasa yang agak mistis kok nggak paham ya. Orang-orang ini ayu-ayu tapi kok nggak on ya. Kayaknya satu masih belum fokus, mungkin agak terganggu oleh hujan. Oke, bapak-bapak masih banyak yang tercengang, seperti nggak percaya kalau yang dilihat adalah Anwar Zahid. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Tolong konsentrasi. Berkahnya itu semua nanti kita yang hadir di majelis ini mendapatkan karunia dan hadiah dua perkara. Satu, mendapatkan rahmat, kasih sayang dan cinta Allah. Dua, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau dalam Al-Quran digambarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Lemu nyauti Allah kaya wong sambat kakean utang. Aku pertentangan gak karo-karuan kono terima. Kok ada utang gua mas lunas ya utang. Kabarnya nih, apa enggak semangat tak tinggal mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ngono ngenteni dikongkon. Dari ayat ini kita tahu ibu bapak para jamaah, untuk mendapatkan cinta Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, modal utamanya adalah ittiba li Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, manut kanjeng Nabi. Ittiba itu bahasa Inggrisnya the ngintel. Saya campur bahasa Jawa nggak apa-apa ya, karena saya lihat 97% ini orang Jawa. Ngapunten. Ittiba itu bahasa Jawanya ya ngintil. Manut itu manut. Lah ini ada kaidah, wong manut mesti katut. Sampeyan manut wong budal ning pasar mesti sampeyan katut tekan pasar. Sampeyan manut wong budal ning majelis iki mesti sampeyan katut tekan majelis iki. Nggih napa nggih? Sampeyan manut kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu orang mulia, pasti sampeyan akan dapat percikan kemuliaannya kanjeng Nabi. Sampai sini bisa paham? Ya Allah, abot deh. Paham betul? Nah, agar bisa manut itu modal utamanya adalah mahabbah, love. Modal utamanya adalah love. Love is the spirit of life. Ini aku yang ngerti artinya. Modalnya adalah cinta. Cinta bisa merubah segalanya. Betul? Cinta bisa membuat yang jauh terasa dekat. Bojonegoro Jawa Timur sampai Morowali Sulawesi Tengah jauh, tapi karena I love you, tapi karena aku cinta jenengan semua, jarak jauh itu seakan tidak berarti. Jujur, saya itu nggak ngerasa kalau nyebrang lautan, soalnya aku numpak pesawat. Begitu nyampe sini ternyata yang saya hadapi orang-orang jemburis macam ini. Saya nggak ngerasa kalau lagi ngaji di Sulawesi, seperti ngaji di desa sebelah. Lah sing tak hadapi wong buruk-buruk. Kayak ngaji nang tangga desa. Ya ini karena digerakkan oleh cinta, sehingga meskipun jaraknya jauh, saya datang ke sini. Capek? Ya. Kemarin perjalanan darat 7 jam, semalam perjalanan darat 14 jam. Kalau ditanya lelah, lelah, capek, capek. Tapi meskipun lelah, capek, saya senang karena saya dapat. Ini mesti suudon, mesti suudon. Pikiranmu lah duit ngono. La haula wala quwwata illa billah. Saya dapat tambahan saudara sekian banyaknya. Saya dapat tambahan barokah, dapat tambahan pahala. Duit. Gua anggap kiai ini nek karo duit terus moh ngono kok piye kaya. Yo suudon.
Dengan cinta yang susah jadi mudah, dengan cinta yang berat terasa ringan. Betul? Ana wong lanang cinta karo wong wedok, sing perempuan iki lamune masyaallah standar internasional. Pokoke bunder ser gak ono geret-geretane balas. Bonceng pakai sepeda ontel, jalannya naik turun gerundal-gerundal, enteng. Boten tenan. Sampai otot dulu sak jempol sikil. Sing wedok ngesakno, "Apa to Mas?" "Enggak kok, enteng." Gak dirasa. Tahu-tahu sampai tujuan dobel ngono. Ya Allah. Nah, sekarang Ibu Bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, jadi untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan cintanya Allah, kita harus ittiba, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa mengikuti Rasulullah, modalnya adalah cinta. Dan sekarang enggak di rumah kok, Rasulullah udah nggak ada, kita udah nggak bisa menjumpai Rasulullah. Gimana caranya kita mengikuti beliau? Ada penerusnya. Siapa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai adalah pewaris dari para nabi. Berarti kita dikasih cara untuk mengikuti Rasulullah melalui para kiai, melalui para ulama. Bagi kita warga NU, ya melalui NU. Semangat, melalui NU. Maka saya sering sampaikan, NU itu singkatannya Nahdlatul Ulama, NU singkatannya juga Nunut Ulama. Kenapa harus Nunut Ulama? Karena maaf, potonganmu nih harus dari ulama dhewe ra iso. Ya potonganku barang. Kita ini nggak potongan jadi ulama, maka kita bisanya cuma NU Nunut Ulama. Nah, NU juga singkatannya nuntun umat. Nuntun umat menuju cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta NKRI. Karena orang kalau agamis pasti nasionalis. Nuntun umat menuju akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nuntun umat menuju cinta agama, cinta negara, melalui pondok-pondok pesantren, melalui masjid-masjid, musola-musola, taman-taman pendidikan Al-Quran, melalui majelis-majelis taklim, melalui majelis-majelis tabligh akbar. Nah, ini semua butuh biaya. Nuntun umat itu perlu biaya. Dari mana biayanya? Ya dari NU, nari urunan. Makanya tadi saya lihat sudah ada kardus keliling. Itu dalam rangka NU narik urunan. Nah, mestinya ini yang jadi anggota dewan harus malu. Katanya mau berjuang untuk NU, masa mentala, masa tega warga NU kok sampai iuran. Nah, kan harusnya diperjuangkan oleh anggota dewan yang sebagian ada di belakang saya. Urun piro? Ya wes, nek wis urun ya wes, alhamdulillah. Tapi yo kudu sing sumbut. Nah, selama ini kadang NU cuma diperalat aja. NU hanya dibutuhkan menjelang pilkada, hanya dibutuhkan menjelang pemilihan legislatif. Semua ngaku NU, semua ngerangkul NU.
Tapi seringkali terjadi pilkada hanya beda tipis dengan PLKB. Ya, kalau pilkada itu begitu jadi lupa, dan PLKB begitu lupa jadi, kan beda tipis. Ternyata NU bukan cuma nuntun umat yang hidup saja, sampai pun yang sudah mati dituntun. NU ngahlili uang, ngalkin uang. Nah, kita ittiba nyontoh ini udah mulai dulu sejak zaman Nabi Adam alaihi salam ketika merintih menghibah memohon ampunan kepada Allah gara-gara kesalahan yang cuma sekali saja. Ayo kita pikir, Nabi Adam itu sudah menjadi penghuni surga lama, sudah tinggal di surga lama, cuma kesalahan satu kali saja dikeluarkan dari surga. Sementara warga Morowali yang belum tahu pojokane surga, kesalahannya nggak terhitung, kok malah pengen masuk. Sampean waras, coba kita pikir, Nabi Adam itu sudah tinggal di surga lama, beliau tinggal di surga, salahnya cuma satu dikeluarkan. Sampean abune swarga itu dulu ngerti salahnya, lah kok malah pengen masuk. Sampean waras, para edan-edan sekalian, bagaimana yang hanya salah sekali aja dikeluarkan dari surga untuk mendapatkan ampunan ngerpo-ngerpo 40 tahun Nabi Adam membaca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa yang diharap Nabi Adam? Maghfirah, ampunan dan cinta Allah. Nah, ini oleh para kiai sepuh biasanya diingatkan umat untuk selalu membaca ayat ini sebagai doa dan rintihan berharap ampunan Allah melalui pujian-pujian. Habis adzan itu biasanya dibaca Rabbana ya Rabbana. Yang sepuh masih ingat. Ayo yang bisa ikut semua, yang nggak bisa nggak hafal tolong pura-pura mangap-mangap. Nggak iso kok yo, biar pantes pokoknya mangap-mangap. Yang penting buka mulut. Ya, kayak tadi lagu Yalal Waton nih banyak warga NU yang belum hafal kok. Tak lihat yang lain kok Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubbul Waton minal iman. Gimana sih? Ini juga sekarang ayo semuanya ikut membaca ini rintihannya Nabi Adam untuk memohon maghfirah ampunannya Allah. Semuanya ikut. Nah yang gak hafal umi-umi mangap-mangap. Rabbana ya istighfar, sholawat, menurut ya. Ojo Joko Tingkir ngombe dawet ngawur. Alhamdulillah ya, tak protes sekarang udah diubah kalimatnya, mesti diganti tukang parkir
ngombe dawet. Bahkan saya waktu protes sempat salah saking gregetennya saya. Nah, saya ngomong maksud saya Jaka Tingkir Mas Karebet Sultan Hadiwijaya Raja Pajang pertama. Saya sampai keliru ngomong Raja Islam pertama di Jawa di Demak Bintoro. Nah, saking gregetennya kok masa aku oleh keliru. Raja Islam pertama itu kan Raden Fathah, putrane Prabu Brawijaya V karo Putri Cempo. Itu Raja Islam pertama di Jawa, kerajaannya di Demak Bintoro. Setelah itu diteruskan putranya Pangeran Benowo itu. Ini ngerti orang itu orang Jawa orang apa? Nah setelah Pangeran Benowo, kerajaan Demak Bintoro geser ke Pajang. Itu Jaka Tingkir Mas Karebet bergelar Sultan Hadiwijaya itu menantune Pangeran Benowo. Beliau adalah murid dari Sunan Kalijogo dan beliau menurunkan dzurriyyah kiai-kiai se-Indonesia. Banyak kiai-kiai di Indonesia, ulama-ulama yang nasabnya sampai ke Joko Tingkir, termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama, putranya Abdul Wahid Hasyim, putranya lagi Gus Dur, Presiden Republik Indonesia keempat. Lho ngono kok Joko Tingkir digo kata-kata lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Lan diregetne to. Apa kon ganti Pak sopir ngombe dawet, apa tukang parkir ngombe dawet, apa kang supir ngombe dawet. Lho ngono ana sembantah. Lah Joko Tingkir kan hanya nama, seluruh Indonesia nggak ada yang bergelar Joko Tingkir kecuali beliau Mas Karebet Sultan Hadiwijaya. Nggak ada yang lain. Yang dimaksud Joko Tingkir ya itu ke Indonesia wis gak ono liyane. Makanya saya protes kemarin. Alhamdulillah saya ini harus diganti. Penciptanya minta maaf dan diganti kalimatnya tukang parkir ngombe dawet. Ya sampeyan wong NU lagu-lagu sing manfaatin mulangi anak yang ngono. Bocah cilik diurani lagu serong ke kiri, serong ke kanan, lalalala. Gak bener. Pendidikan dasar dalam Islam itu ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini masih kecil kok diurani serong ke kiri, serong. Kok gerangnya anakmu serang-serong. Ya ihdinas shiratal mustaqim itu apa? Ya shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ad-dinul Islam, ahlus sunnah wal jamaah, an-nabiyya kalau di Indonesia ya NU. Ngono lho, lagu sing tepat. Anak diajari lagu kok pembohongan, pembodohan. Ini umum ini seluruh Indonesia. Anak kecil diajari lagu kok ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik susu. Itu pembohongan. Bayi sak donya, bayi seluruh dunia itu siang malam ya mimik nasi, kok mimik susu. Bayi sak donya siang malam ya minum susu. Nah kalau siang makan nasi malam ngeritik golek susu itu siapa? Nah ini makanya aku nggak setuju lagu itu. Saya nggak setuju aku buat itu. Bapaknya ini. Coba digubah yang ada nilai edukatifnya, coba ada nilai pendidikannya. Kok ami-ami belalang kubu-kubu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu, kan keren. Loh, kok ami-ami belalang kubu-kubu, besok jadi bunyai, sekarang nyantri dulu, keren toh. Nah saya kalau ngomongin politisi-politisi juga kayak gitu. Kok ami-ami belalang kupu-kupu, kalau pengen dapat kursi sekarang kampanye dulu, berjuang dulu itu. Oh saya nasihati diri saya sendiri juga gitu kok. Kok ami-ami belalang kupu-kupu, nah pengen disangoni sekarang ceramah dulu. Jadi tepuk tangan, nggak penting. Ini tadi rintihannya Nabi Adam alaihi salam.
Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah aku aniaya diriku sendiri, aku zalim pada diriku sendiri. Ini pelajaran berharga. Jangan suka mengkambing hitamkan orang lain. Akui kesalahan diri sendiri. Yang salah aku ya Allah, bukan istriku yang salah, bukan iblis yang salah, aku yang zalim ya Allah. Padahal ini sebenarnya Nabi Adam itu kan terjebak permainan politiknya iblis. Iblis sih ahli politik. Nabi Adam Nabi Adam itu terjebak permainan politiknya iblis melalui rayuan maut Ibu Hawa. Aslinya Nabi Adam nggak mau, kok udah juga, tapi Nabi Adam nggak mau menyalahkan istrinya, menyalahkan iblis. Bukan, aku yang salah ya Allah, aku yang dhaif, aku yang lemah, aku yang zalim. Kalau tidak mendapatkan cinta, kasih sayang dan ampunanmu, tentu aku akan selalu rugi, celaka ya Allah. Itu terus sampai Nabi Ibrahim juga gitu. Yang diharap ampunan Allah. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Turun lagi sampai Nabi Yunus. Yang diminta sama, ketika berada di dalam perut ikan 40 hari 40 malam. Apa yang dibaca Nabi Yunus? Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayh fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Semua para nabi, para rasul seperti itu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Wallah, halo. Inni la astaghfirullah kulla yawmin aktsara min 70 marrah wa fi riwayatin aktsara min 100 marrah." Rasulullah yang nggak pernah salah sekalipun, nggak punya kekeliruan sedikit pun, apalagi dosa sama sekali nggak ada. Itu kalau istighfar, memohon ampun kepada Allah tiap hari nggak pernah kurang dari 70 kali. Satu riwayat nggak pernah kurang dari 100 kali. Padahal nggak punya dosa, nggak punya salah, istighfarnya nggak pernah kurang dari 100 kali. Wong moro wali salah sak budget, dosane sambret, istighfar cuma 3 kali habis sholat, itu pun sambil mulai Oke, kita mencontoh Rasulullah, tapi kita udah nggak menjumpai Rasulullah di dunia ini. Maka caranya bagaimana para jamaah? Ada penerusnya, ada pewarisnya. Siapa? Para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kalau bikin ibarat biar mudah dipaham kayak gini. Ibu misalnya, ibu pengen merasakan aroma wangi dari kembang melati, kembang mawar, kembang kantil, terus kembang apa lagi? Kok simbuan wangi, kembang melati, kembang mawar, kembang kantil, kembang kenanga, kembang sembojo, kembang kuburan. Apa kembang api yo, nyemot lambirmu. Kembang api. Udah kembang yang wangi-wangi itu loh. Kembang melati, kembang mawar, kembang kenanga. Tapi kembangnya udah layu, udah kering. Apa berarti panjenengan sudah nggak bisa mendapatkan aroma wewangiannya? Pohonnya udah layu, udah kering. Apa berarti Anda nggak bisa merasakan harum wanginya? Jawabnya bisa. Dari mana? Ya dari peresan kembangnya yang sudah dikemas, diolah jadi minyak wangi, jadi parfum, malah enak, bisa ngatur aroma. Kalau kepingin baunya kalas-kalas, apa kalas-kalas sih bahasa Indonesianya apa ya?
Kalau pengen aromanya kalem ya ngasihnya dikit aja gitu. Kalau pengen seger ya kasih seger dioles dikit. Kalau pengen semerbak ya kasih yang banyak, sok tak botol gitu biar mawar. Ibarat rumah nonton bapak-bapak kepingin minum jamu campur madu, itu kan enak, bisa minum madu dari rumahnya lebah namanya tolo, itu diperes. Nah, bahkan sekarang udah banyak kemasan-kemasan praktis. Nah kalau bapak pengen minum madu langsung nyesep dan nyedot dari silitnya tawon, malah lambemu bisa abuh. Sama ibu pengen mencium aroma wangi dari kembang kok ibu langsung menghirup menghisap dari pusatnya, dari kembangnya, boleh jadi nanti ibu tidak kuat, hidungnya malah pilek, sirahnya malah mumet. Kalau dari parfum kan enak. Nah ini sekarang banyak orang yang katanya harus langsung dari Quran, langsung dari hadis, tidak mau lewat ulama, tidak mau kitab kuning. Alasannya apa? Ulama kiai podo menungsane podo wonge. Lah sing ngarani gendruwo ya sapa? Ndak doyan kitab kuning, kitab salaf, kitab turas, itu katanya karangan manusia. Ya mesti semua kitab ya karangan manusia, tapi manusianya nggak seperti dapuranmu. Justru adanya kitab salaf, kitab turas, kitab-kitab kuning itu memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ngerti pora atau ngomongin? Karena kalau mau langsung memahami hukum-hukum dan pengertian ilmu dari sumbernya Quran hadis, maaf kita kadang nggak punya pirantinya, nggak punya ilmunya yang memadai. Itu harus paham ulumul Quran, harus paham ilmu tafsir, harus paham asbabun nuzul, harus paham sababul wurudnya hadis, ilmu mustalahul hadis, harus ngerti qawaid, harus ngerti ilmu usul fikih, harus ngerti balaghah, mantek, belum lagi nahwu sorobnya. Nah, otakmu orang kira tekan malah jeblok. Padha karo sampean pengen nyesep madu langsung teko sini teh tawon. Abuh cangkemmu. Ya orang-orang itu baru belajar agama kemarin sore gayane langsung Quran, langsung hadis, tidak punya pirantinya, tidak menguasai keilmuannya. Terus dia nggak mau ulama, dia nggak mau kitab-kitab kuning. Paham ora to ngomong ini? Loh, nek melalui Nahdlatul Ulama, Al-Quran hadis dikaji dengan berbagai pirantinya, melalui kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning, disampaikan pula oleh para ulama melalui majelis-majelis kayak gini. Sampean enak, sampean tinggal disuguhi mateng, kemasan rapi, kari ngelek, tinggal mengamalkan. Sementara kiainya yang menyampaikan itu dulu belajarnya susah di pesantren belasan tahun, belum lagi riyadhah, tirakat, macem-macem, soro. Mulane ditekakno bayar larang-larang ora rugi. Mangkel. Nah, melalui para ulama ini ada lagunya. Mudah-mudahan jenengan masih ingat lagu lawas tapi kenangan. Coba wong kene saya eling ora lagune. Tombo ati sampeyan nek ora ngerti karepku mbok di sini. Kok iso iku limo. Ini lagunya versi Titik Sandora. Insaflah wahai manusia. Itu loh Bu. Ya, ada kan lagunya itu. Insaflah
wahai manusia. Maaf, ini versi Jawa dulu, nanti ditransit bahasa Indonesia. Alah, paling saya ngerti bahasa Indonesia itu cuma bupati kok. Salah, ya ngerti. Tapi beliau punya kamus berjalan. Dan informasi istri beliau orang Jawa ya? Bukan? Oh bukan ya? Bukan, tapi banyak penerjemahnya kok. Apalagi warga Morowali ini kan juga banyak Jawanya. Insya Allah beliau yuk paham dikit-dikit. Berapa salah ya berapa? Coba. Tombo ati iku wae. Zaman yang mesti kapan ono tombo ati terus iku limo sawernane ngono. Malah aku lali pisan ini. Cek kacau ini. Gara-gara kena udan ini. Tombo ati ngumpul kiai. Nah, ngumpul siapa? Kiai kok penyanyi. Derek ngaji dilampahi. Loh, gawe kata-kata akhirnya ini gak gampang. Mulanya yuk orang larang pengen murah. Ojo ngundang aku, ketua RT mu kan ceramah. Ya. Ketua RT mu kan ceramah diri murah. Larangnya tergantung kualitas. Larang kaya pantes lebu wong rupa iki nggawa rega kok. Ayo coba disaut. Ya karena susah, jadi ya diulang lagi. Tombo ati ngumpul kiai derek ngaji dilampahi. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Tombo kumpul derek dilampahi. Diulang. Tombo ati kumpul kiai derek dilampahi. Ayo sambung sholawat badar. Sholatullah salamullah. Mas gak usah pakai speaker, gak usah pakai ini. Rasulillah sholatullah Coba kalau orang Islam rengeng-rengeng lagu-lagu pakai syair yang ada maknanya kayak gini, mana loh? Lah, Joko Tingkir mau berdawat kuwi. Ini nadanya yang sholawat badar kok. Aslinya ini sholatullah salamullah ala qala rasulillah. Iku kok sing digawe. Ini Joko Tingkir nyombe dawet. Yang dipikir marahi nganyel gitu, ini sholawat badar loh itu nadanya. Sholatullah salamullah. Makanya tak akan merubah. Saya harus diganti tukang parkir. Tukang parkir ngombe dawet dan orang sakarepmu. Sajanya dipikir ini ramai rumput, dipikir terus, akhirnya terus dapat solusi kok. Tapi ya sakarep ngelaku aja kok. Nah tapi coba kalau mau lagu kayak gini, tombo hati kumpul kiai derek ngaji dilampahi.
ngerti obat hati kumpul kiai ikut ngaji dijalani tarik transit bahasa Indonesia kok salah ya ngerti Jawa tombo hati kumpul kiai derek ngaji bilang ayo sekali lagi sholawat badar ya oleh syafaat kabeh sholatullah nyangka kalau suaranya ibu-ibu ternyata enak kompak tepuk tangan untuk ibu-ibu ya Allah ngerti-ngerti tak sak ngamen ke dia ya ini ada refnya sama musiknya sopo wonge sregep ngaji uripe bakale aji itu mulia pangertene ditambahi butuhane dicukupi ing dunyane dirahmati akhirat di syafaati sholatullah ala taha rasulillah salamullah Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu reneng-reneng kayak gini apa bahasa Indonesianya reneng-reneng itu apa? Geremeng ya reneng-reneng kayak gini loh hah? Ya pokoknya reneng-reneng lah nyanyi kayak gini ini jangan dianggap sepele ini mampu menghilangkan kotoran hati yang berkarat itu bisa luntur kalau dipakai reneng-reneng orang kalau reneng-reneng kan hatinya ayam betul? Ngono hati yang tayangan hati yang berkarat bisa bersih dan kalau orang nggak pernah reneng-reneng nggak sulit senyum biasanya ngono orang ini ditekuk alisnya gatuk cangkem mirung batuk ngelumpuk bertuduk itu namanya wajah yang tidak ramah lingkungan makanya ibu kalau bisa baca Quran kalau lagi udzur ya pakai sholawat atau minimal rengen-rengen biar bibirmu lidahmu itu ada nilai manfaatnya biar lidahmu bibirmu tidak berubah menjadi duri-duri yang tajam yang bahkan bisa menusuk-nusuk perasaan suamimu melukai hati suamimu padahal suamimu sudah bekerja keras pontang-panting cari nafkah untuk dirimu dan anak-anakmu pola tidak karuan suamimu kerja demi untuk mengetenui dirimu itu dipikir lah kok pakai dilakukan maaf ya itu biar lebih merasuk ke hati ini cirinya orang NU
zikir pakai dilakukan, sholawat pakai dilakukan, betul? Pokoknya kalau ada zikir, istighosah, macam-macam ikut, ibu muslimatan, fatayatan, Lailatul Istima, Naharul Istima, diajak zikir sama PCNU sama MBCNU ikut, istighosah ikut. Kadang ada yang bilang aku sebenarnya suka istighosah, seneng zikir, tapi nggak ngerti artinya yuk. Nggak apa-apa, nggak ngerti artinya, nggak apa-apa. Yang penting berangkat, mantep, yakin itu bener baik, ikuti itu. Jangankan sampean yang mimpin istighosah kadang-kadang nggak ngerti artinya. Ya dapat gayanya tok, kalungan sorban sampai gobek-gobek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Artinya apa? Tidak apa-apa, yang penting mantap, yakin kalau itu baik. Asal sampean zikir, pasti sampean diperhatikan sama Allah. Halo, halo. Zikir itu nyebut, asal nyebut Allah pasti diperhatikan. Coba misalnya jamaah sekian semua cep lekap diam, nggak ada yang ngomong. Ada satu mbak-mbak yang nyebut nama saya, Anda Jahid. Pasti yang saya perhatikan ya mbak-mbak yang nyebut nama saya. Yang lain saya abaikan. Orang yang lain nggak nyebut saya kok. Ada apa mbak? Kok nyebut nama aku? Do you love me? Langsung balas tuwek no. Coba kayak gini sayang, dengerin sayang. Yang lain pada diem, kok sampean ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Yang diperhatikan Allah ya sampean yang nyebut itu, yang lainnya nggak diperhatiin. Orang yang lain nggak nyebut, maka di keheningan malam ketika yang lain tertidur lelap, ada yang kelon barang, sampean bangun sebut nama Allah, Allahu Akbar. Pasti Anda yang diperhatikan Allah karena Anda yang menyebut Allah. Yang lain nggak mungkin diperhatiin. Yang lain tidur, Anda bangun, wudhu, pakaian rapi, beber sajadah, hadap kiblat, Allahu Akbar. Kata Allah, siapa yang nyebut namaku? Oh, Taslim. Pengen apa ini? Apa ini Taslim ini maunya apa? Oh, pengen terpilih lagi periode kedua. Ya. Tak kasih. Yang penting caranya NU didukung. Tuh. Oh, terus apa lagi? Nah ini caranya harus nyangoni yang luar jahit. Ini nggak ngerti ya ngomong. Caranya harus itu. Jadi banyak izin Pak Bupati. Jadi saya di berbagai kesempatan dalam tabligh akbar dihadiri Bupati. Sering kita doakan bareng-bareng. Alhamdulillah periode kedua enteng. Terpilih lagi. Tapi ya rata-rata nambahin. Rata-rata nambah. Yang nggak nambah itu turun jadi ketua RT. Nah, sekarang ya terserah Pak Bupati itu ada di tangan beliau mau bilang. Ini menengok ya. Dilanjut apa enggak ini? Oke, masih ada waktu 10 menit. Daurun rasa ceret. Gak nyumbang kok pakai yang full. Halo. Oke, sekarang tak jelasin ya kenapa orang NU kalau zikir, sholawat, baca Quran pakai lagu itu biar lebih merasuk ke hati, biar lebih khusyuk, biar betah lama gitu loh. Baca sholawat itu kalau nggak pakai lagu biasanya cepet ngerasa capek, jenuh,
Tapi kalau pakai lagu semalam lo kuat, apalagi ditabui kayak gini. Betul? Berarti kata nopo. Katanya minta dilanjut, kok aku nggak diperhatiin. Tahu gak sih, aku paling nggak suka dicuekin. Coba bandingin. Orang baca Quran pakai lagu sama nggak pakai lagu, itu rasanya di hati mesti beda. Malam yatabanna bi tilawatil Quran falaysa minna. Kata Nabi begitu, siapa yang nggak mau melakukan dengan baik ketika membaca Al-Quran bukan golonganku. Tapi harus berdasarkan kaidah tajwid. Misalnya tartil aja kalau lagunya genah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama satrusy. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Jadi misalnya loh, kalau nggak dilakukan apalagi nggak tercoblos bismillahirrahmanirrahim tilkar rusul faddalna orang gendah. Itu yang diketawain yang mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaha wa ala sahbihi. Bandingkan kalau Allahumma sholli ala sayyidina, lebih semangat. Benar loh maksudnya. Woi. Makanya adzan seluruh dunia pakai lagu. Makkah, Madinah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Model sana. Jakarta beda lagi lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bojonegoro beda lagi. Aku dicatat ini. Kali nggak pojokan saya nanti dulu kan. Beda. Pengalaman ya. Kalau untuk lagu beda lagi gitu loh. La ilaha illallah. Beda lagi kalau dipakai lagu. Woi, woi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, walana rabbun siwa. Itu kalau dilakukan. Ono sing lagu niku melas. Ono. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gua kematian biasanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya itu salah sambutan sebelum jenazahnya Pak Lukman ini kita berangkatkan ke Makbaro. Kan itu beda-beda kan. Maka maka tolong hidupkan kembali NU, hidupkan kembali Istighosah, majelis-majelis zikir, majelis tahlil, yasin, manaqib, sholawat. Ini perekat umat. Ini kalau saya gambarkan ya, ibarat pohon yang rindang. Kampung manapun, wilayah manapun,
Kalau banyak pohon rindangnya pasti hawanya sejuk, damai, hati masyarakat itu tentram. Karena apa? Di situ banyak pepohonan yang rindang. Woi. Maka daerah manapun kalau banyak majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, mesti hawanya sejuk, damai. Tapi kalau pohon-pohon rindang ditebangi, pohon-pohon yang rindang udah nggak ada, panas, suhunya panas, masyarakat itu gampang ngamuk, temperamen, mudah marah karena suhunya panas. Dengar apa enggak ini? Daerah manapun kalau nggak ada majelis taklim, majelis zikir, nggak ada majelis sholawat, panas mesti. Masyarakat itu suka berantem, tunggu. Ini udah saya survei di mana-mana. Tapi kalau kayak Morowali, banyak majelis zikir, banyak majelis sholawat, banyak majelis taklim. Ini ibarat banyak pepohonan yang rindang sehingga daerahnya sejuk, damai, sejahtera. Kalau banyak pohon yang rindang, nanti akan banyak burung-burung yang terbang datang dan hinggap di pohon-pohon itu, kemudian burung-burung itu bersenandung dan berkicau tentang cinta dan kerinduan. Ini yang datang bukan hanya burung dari Morowali saja. Terus gue pikir mano opo, rondo mikir mano. Ini ada burung dari kecamatan-kecamatan lain, bahkan dari luar Kabupaten Morowali pun terbang dan hinggap ke sini, berkicau, bersenandung tentang cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Kayak gini, karena namanya burung itu cari pohon yang rindang, dia akan nyaman berkicau di situ. Bahkan saya jauh dari Bojonegoro, Jawa Timur, terbang karena di sini ada pohon rindang, maka saya hinggap di sini untuk mencari. Lambimu ra iso mingkem ya. Mencari barokah untuk aku ngerti ini gak berangkat mereka. Itu loh. Coba sekarang kalau pepohonan itu ditebangi, sholawatan dibina-binakan, majelis-majelis zikir diharamkan, disirik-sirikkan, bubar, itu kayak pepohonan yang ditebangi, akhirnya yang tumbuh ilalang. Kalau yang tumbuh ilalang, nggak akan ada burung yang datang, nggak akan ada burung-burung yang berkicau. Yang datang siapa? Di ilalang. Itu yang datang ya dokter garangan, insinyur luak, profesor ulo, binatang-binatang melata dan binatang-binatang buas yang suka bertengkar, suka berantem. Karena di situ nggak ada pohon yang rindang, paham? Kalau banyak pohon rindang semacam ini, burung-burung berkicau, bersenandung. Dan burung itu jiwanya luar biasa. Maka yang hadir di sini adalah manusia-manusia yang jiwanya seperti burung, nggak suka bertengkar, damai. Taman tahu ngerti ono burung tawuran? Weh, taman tahu ngerti ono burung tukaran, burung tawuran? Nggak ada, karena burung itu hidupnya di cakrawala. Cakrawala yang begitu luas terbentang. Terlalu naif kalau hanya dibikin untuk tukaran. Cakrawala ini luas, ngapain aku harus berantem, ngapain aku harus bentrok? Kalau aku nggak diterima hinggap di pohon ini, aku akan terbang, pindah dan hinggap di pohon yang lain. Di situ aku nggak diterima, aku akan terbang, hinggap ke pohon yang lain. Aku akan mencari ruang yang lain. Yang penting aku tidak melukai hati saudaraku. Itu burung. Ini partai ini orang keterima, pindah partai ini wih. Gak diterima, pindah partai lain, monggo. Yang penting jangan melukai NU, jangan menyakiti NU. Ngono. Rumah partai-partai ini. Ya
macam-macam tak cabut rekommu. Jadi aku nggak bisa nyabut rekom, tak lapornya yang PB, cabut rekommu selesai. Tak selidiki partainya apa, saya sama ketua umum partai itu akrab semua kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya ini terus kerukunan ini terus, ya. Pohon-pohon yang rindang ini jangan sampai ditebang. Nanti yang tumbuh ilalang, isinya berantem. Maka saya kalau bikin simbol, subhanallah, masyarakat itu asal mau rukun, nanti yang turun rahmat Allah. Apalagi kita hidup di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini yang menjadi percontohan dunia. Ketahuilah Bapak Ibu para jamaah, dalam hal kerukunan hidup gotong royong, hidup bersama dalam keberagaman, bisa berdampingan, saling menghormati, saling menghargai. Indonesia ini udah luar biasa. Banyak negara-negara luar yang berguru ke Indonesia terkait kerukunan, keharmonisan hidup bernegara. Bayangkan negara Timur Tengah yang mayoritas satu agama dalam satu negara, itu aja berantem terus, gegeran, cekcok, bahkan perang saudara. Indonesia banyak etnis, banyak suku, banyak budaya, banyak rasnya, bahkan macam-macam agama juga ada di Indonesia, tapi bisa hidup guyup rukun, diikat oleh satu jargon yang dicengkerem oleh kaki dari burung Garuda. Tulisannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu aslinya yang bikin orang Madura. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Coba, Indonesia ini ada 17.000 lebih suku, bahasa daerahnya 700 sekian bahasa, tapi kok bisa guyub rukun, tidak terjadi perpecahan. Subhanallah, ini jasa dari para pendiri dan perintis negeri ini. Ini luar biasa loh. Boleh, boleh. Nah, kewajiban kita setelah nikmat kemerdekaan ya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berjuang mengisi kemerdekaan sesuai dengan profesi masing-masing. Ibu bapak, Islam sendiri mengakui ibadah yang bernilai jihad, yang besar pahalanya, itu sesuai profesi. Halo? Dilanjut gak? Kalau pedagang ibadahnya ya dagang yang jujur, jangan suka bohong. Kalau ASN ibadahnya apa? Ya yang produktif, aktif, jangan sampai makan gaji buta. Yang polisi ibadahnya apa? Ya Kamtibmas, bagaimana supaya wilayah hukumnya kondusif. Tentara ibadahnya apa? Pertahanan, menjaga kedaulatan negara, keutuhan negara. Bupati ibadahnya apa? Kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mementingkan rakyat melalui tanda tangan dan stempel, tanda cetok. Nah itu pokoknya kalau ada Pak Bupati ini proposal, mohon tanda tangan Pak Bupati, minta rekom. Nggak usah banyak pertanyaan. Oh pesantren, nggak pesantren, sini tanda tangan, stempel, cetok. Itu insya Allah barokah jabatannya. Pak Bupati ini mau bangun masjid ini, minta tanda tangan. Sini. Wah, tanda cetok. Itu kalau perlu Bapak Bupati ini kita mau mengajukan proposal untuk membangun pesantren. Oh, berapa anggarannya yang diajukan? Ya ini ada 1,5 M. Udah cukup. Sekarang semuanya mahal. Masa bangun pesantren anggaran cuma 1,5? Nggak cukup. Ya udah, yang 2 M tak tambahin. Nah, gara-gara itu. Kalau mau seperti itu, insya Allah Pak Bupati bangkrut.
Enggak bangkrut kok yang nyonyor. Memang gajinya berapa? Terus duit pribadinya berapa? Terus pakai itu, maaf apa tugasnya bupati cuma urusan proposal. Ini aja kadang masyarakat udah protes. Dulu waktu kampanye janjinya ini, sekarang nyatanya belum. Padahal jadi setorong gak milih itu dia nih. Itu bupati orangnya yang dulu nggak milih bapak itu orangnya. Tuh pakai kerudung hitam, kuning sama merah itu bapak. Itu dulu nggak milih bapak. Wilayah Morowali itu luas. Kalau baru 3 tahun perjalanan langsung berubah Morowali menjadi lebih baik. Dipikir bangun Morowali yang begitu luas kayak goreng rempeyek di Wolak-Walik. Ya bertahap. Maka kalau baru periode pertama ini berat-beratnya perjuangan. Beliau memperjuangkan nasib petani sawit. Beliau memperjuangkan bagaimana supaya warga transmigrasi itu akses jalannya bagus. Bagaimana harga sawit bisa stabil. Dari segi perekonomian, belum lagi terkait kerukunan, berat. Maka kalau cuma satu periode nggak cukup membangun Morowali yang begini luas. Paling tidak beri kesempatan beliau untuk periode kedua. Itu tambahin. Ini mahal loh ini. Mahal ini. Nah itu perjuangannya yang ibadahnya yang melalui kebijakan. Ya jangan sampai dari bupati kok bapak ini proposal mau bangun pesantren berapa anggarannya ya 2M bapak ya enggak apa-apa tak tanda tangani tak stempel tapi nanti kalau cair bagianku 30%. Nyonyor bupati kayak gitu. Nah kalau sampai kayak gitu naudzubillah min. Nah kalau kiai ibadahnya yang ngaji, ngajar ngaji, intisarul ilmi, dzikir, wiridan, ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Hafid ya Hafid ya Hafid ya Latif ya Latif ya Latif ya Hafid ya Nasir ya Hafid ya Nasir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir. Terus lama-lama ya dana 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 ya dana. Bangun masjid semuanya habis ya dana ya dana ya dana. Makanya harus ada yang berjuang melalui jalur partai, harus ada. Tapi sekali lagi niatnya harus ditata dengan baik. Kalau untuk kemaslahatan NU monggo, tapi kalau untuk kepentingan pribadi tolong mundur dari NU, apalagi dari pengurus misi-misi ini. Ya tepuk tangan ini jadi pengen tapi ra untuk kesempatan. Ben mangkel ya ben. Saya ngomong di mana-mana ya kayak gini, paling resikonya cuma satu, nggak diundang lagi. Nggak masalah, nyari tempat yang lain seluas Indonesia. Saya prinsipnya kayak burung, di sini nggak diterima, pindah ke tempat lain, aku berjuang di daerah lain. Indonesia nggak cuma Morowali tok. Bahkan ini luar negeri yang ngantri jadwal panjang. Bingung. Buktinya kamu juga lama merindukan kedatangan. Sayang waktunya yang sudah tidak memadai. Jadi kalau saya gambarkan itu ya kayak 5 jari. Morowali ini akan hebat kalau filosofi 5 jari ini dipegang kuat. 5 jari ini sama apa beda-beda? Loh gak nyaut. 5 jari tangan kita ini sama apa beda-beda? Beda. Ukurannya beda, bentuknya beda, besar kecilnya beda, tinggi pendeknya beda, namanya aja beda-beda. Yang pertama, ini namanya jari jempol, pol. Apa kata jari jempol? Anak sekolah tidak boleh ngompol, pol. Terus ini jari. Loh apa ini jari? Telunjuk. Berikutnya ini jari. Loh, nggak ada yang tahu namanya. Ya karena nggak ada yang tahu namanya, ya dia tempatnya di tengah ya disebut jari tengah. Seluruh Indonesia nggak bisa kasih nama ke dia.
Apa namanya jari apa coba? Ya iya, nggak ada namanya. Berikutnya jari manis, semanis aku. Berikutnya kelingking. Jempol, ini simbol pemimpin. Pemimpin harus jempol. Kalau pemimpin jempol, rakyat yang dipimpin pasti jempol, warga yang dipimpin pasti jempol, daerah yang dipimpin pasti jempol. Benar. Apapun kalau udah dijempol sama pemimpin, beres. Bapak, ini ada program gini di mana Pak Bupati? Kalau bupatinya udah, mesti jalan. Bapak, ini kalau anggaran ini kita arahkan gini-gini gimana Bapak? Pokok kalau bupatinya udah jempol, beres. Maka bupati harus jempol. Bupati harus jempol. Kalau nggak jempol, jangan dipilih lagi. Setuju? Setuju? Bapak, ini NU akan punya program kayak gini, akan punya rencana gini-gini, gimana Bapak mau izin? Kalau pejabat, kalau bupatinya udah beres. Nah, ini telunjuk, ini orang kaya, investor, pengusaha. Apapun, kalau yang nunjuk orang berduit, selesai. Ini gedung ini kok nggak selesai. Ini padahal madrasah kita butuh tambahan ruang kelas, tapi gedungnya belum selesai. Kalau yang nunjuk orang berduit, bangun, kirim semen, kirim besi, datangkan tukang, selesai. Yang nunjuk orang berduit, tapi ya ini yang nunjuk model ngono-ngono kae. Nanti kuklek dari jimu, orang ngira dadi urusannya. Sampai putung dari jimu orang ngira dadi. Ini orang berduit yang tukang nunjuk, tolong ini jalan, ini proyek, tendernya udah kena, nih bangun. Oh ini prioritaskan. Kalau yang nunjuk orang berduit, selesai. Nah harapan saya, politisi-politisi yang mewakili aspirasi NU harus bisa gini. Dan yang kecil kalau gua kursi tok gaya apa? Pedun. Ini ngomong gaya saya anggota dewan, gaya apa? Saya berani keluar-keluar kayak gini. Saya di mana-mana memperjuangkan NU di grassroots, di akar rumput di wilayah bawah. Sampai pun saya berpikir, kalau agama yang lain bisa menggratiskan biaya pendidikan, kenapa di kita enggak? Ironi dong. Orang NU kalau sakit harus berobat ke rumah sakit yang bukan milik warga NU. Bahkan secara umum, orang Islam lagi sakit, berobatnya ke rumah sakit yang bukan milik orang Islam. Kita punya rumah sakit Islam, tapi kadang fungsinya berubah jadi rumah Islam sakit. Iya toh. Sekolahan kita punya kok, pesantren hampir di setiap kampung ada pesantren sekarang. Madrasah diniyah TPQ ada, tapi kenapa mutu dan kualitasnya kalah dengan saudara kita yang lain? Rata-rata ya TPQ madrasah diniyah di kita itu nasibnya layak mutu walayah ya tidak bermutu, ngeteknya biaya. Apalagi tokoh-tokohnya rebutan teken lah macam-macam. Tahu rebutan teken? Gak dikasih jadwal khutbah, mutung. Ya udah, kalau aku nggak dijadikan pengurus, aku keluar dari NU. Cemen. Apa berjuang di NU harus jadi pengurus? Bahasa Asy'ari itu kalau gawuh, siapa yang mau ngurusi NU, aku anggap sebagai santriku. Sopo gelem ngurusi NU. Bukan kok siapa mau jadi pengurus NU. Ngurusi NU nggak harus jadi pengurus. Yang susah pengurus jadi urusan, itu yang susah malah. Kan nesu ya kan nggak diundang mana nangkene aku. Woi. Woi. Tekan bingung. Woi. Telunjuk ya. Nah, ini yang paling gede. Ini yang di tengah ini karena nggak ada namanya. Dia paling besar. Tempatnya di tengah-tengah. Dia nggak ke kanan, dia nggak ke kiri. Ini milik semua golongan. Ini netral. Siapa? TNI Polri. Makanya paling besar. Sehingga TNI Polri harus netral dan dia nggak boleh terlibat dalam politik praktis. Karena dia paling gede, karena dia paling kuat. Duit gede. Dia punya senjata. Makanya udah tembak-tembakan untuk ngawur. Tembak mentang-mentang punya senjata sembarangan ditembaki. Harus netral. Makanya dia tempatnya di tengah-tengah. Ini paling kuat, punya senjata, sehingga nggak boleh dipakai sweet. Coba anak wong sweet nganggo jari tengah, sweet jeng. Rakyat untuk menangan, ini beledek kok.
Nah berikutnya ini jari manis, ini pemuda-pemudi harus kita kader, regenerasi, kaderisasi. Nah terakhir ini kelingking, ini perempuan, maaf memang kecil tapi jangan pernah diremehkan. Halo, jentik, kelingking, ini perempuan kecil tapi jangan diremehkan. Bapak jangan pernah meremehkan kelingking. Banyak hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh 4 jari yang besar-besar ini, ternyata yang bisa menyelesaikan adalah jentik. Contoh urusan cilik pitik. Ini ayam ini waktunya bertelur apa enggak? Nah ini yang kita ngobrol-ngobrol ini jentik. Wah patos, wah ngendok ini. Ini urusannya jentik. Nek jempol kasihan ayamnya, dobol nanti. Termasuk urusan upeliro, cukil waktu, ini urusannya jentik. Jangan pernah diremehkan. Deh, walaupun kelingking, jentik ini kecil, tapi coba jempol yang begitu besar ketika diadu sweet jeng, menang mana? Menang mana? Jentik. Hati-hati para jempol, kalahmu dengan jentik. Banyak jempol yang gelundung gara-gara sampai kasus besar di negeri ini pun akibatnya adalah jentik. Ingat kamu hati-hati dengan jentik. Hoi, halo. Ya Allah, ya Allah. Tapi jentik juga jangan endel, jangan mentel, karena ngerti ya, meskipun kamu cantik, boy sebelahnya aduh hei ini tiabut bahenol menol saya mau boleh mantap mulai kinis mentong ngobrol bahenol benok bedlen. Jentik kalahnya adalah sama yang berduit. Buktinya sweet jeng. Tapi kalau udah kena yang berduit, jentiknya lemes. Maka bapak laki-laki kalau pengen dapat perempuan yang cantik harus berduit dulu. Kalau nggak berduit, ya umatmu sempurut-purut. Kamu nggak akan bisa menundukkan jentik. Dan bapak harus tahu bahwa kelemahannya jentik itu ada pada ini. Maka kalau istri lagi nggak lepas, kalau menangis diri, mangannya gak lawe, gak turun, tapi menangis diri, aku gak tahu mati. Aku jadi waktu yang ini juga ngalah. Ya aku dua pendapat, ya waktu digali, tapi pendapatnya dia itu ditinggal. Terus padahal yang rumah tangganya mungkin kan jadi bikin salah. Mau sampai ngomong-ngomong juga kalah-kalah. Bapak nggak usah dinasihati, percuma bapak. Percuma, nggak perlu dinasihati. Nanti gendel sing warna merah gambar Soekarno Hatta. Pokoknya saya nang pinggir pluk engko sepi. Apalagi perempuan kalau lagi ngambek lo biasanya selingkuh ketoro kelihatan banget. Pokoknya kalau lagi jalannya selingkuh biasanya terus masuk kamar, pintu ditutup rapat, dalam kamar blek mengkurep. Kamu itu yang ngambekin mengkurep. Kamu itu harus mengkurep menunggu cuti aneh-aneh. Dicuti linggis lu gak kena. Apa mana linggis mundek gitu. Aneh. Udah gak perlu repot-repot cari cuti pak. Nanti gendel sing warna merah tadi. Gak usah banyak omong. Masuk kamar pelan-pelan pak, buka pintunya, cetik. Kalau perlu bapak jalannya jijit kayak pendekar kungfu. Udah gue taruh di sebelahnya, plot, gak usah banyak omong. Bapak ke ruang tamu duduk, tunggu 15 menit. Enggak terus sama uang kelemer. Lewat depan bapak sambil ngomong, gawe kopi ye. Itu uangnya ekonomi. Ada yang kebiasaannya kayak gitu. Pokoknya sekarang orangnya pakai kerudung warna hijau. Nah, kalau 5 jari ini mau kompak, semua bisa dipegang. Semua bisa dipegang. Asal 5 jari ini mau kompak. Yang pemimpin, yang orang kaya, yang kekuatan militernya,
yang pemudanya, yang perempuannya bisa kompak, semua bisa dipegang dengan tangan ini. Tapi kalau nggak mau kompak, nggak mau bersatu, apa yang bisa diperbuat dengan 5 jari? Kalau nggak mau bersatu, halo, misalnya ada musuh datang, 5 jari ada musuh datang, geger, mengepal untuk menjotos, gerak, kompak semua. Tapi coba kalau nggak kompak, misalnya yang mau cuma 2, ibu jari sama kelingking yang mau, yang 3 nggak mau, geger, gerak, nggak bisa. Kita mau ngulek sambel, pegang ngulek-ngulek, gerak, kompak. Tapi kalau nggak kompak, misalnya cuma 2 jari ini toh, jempol karo telunjuk, gimana ngulek? Gitu loh, paham? Paham? Maka dibutuhkan kekuatan. Yakin, misalnya NU mau bikin kantor NU, MWC mana? Atau PCNU mau bangun kantor, yang rapat 20 orang kiai semua, demi Allah nggak bakal jadi kantor, nggak bakal jadi. 20 kiai, satu wiridan, satu baca Quran, satu buka takbir, satu kolal musani buah syarifu, di sini muter tas gue, lambene umi-umi, sulas-turi, sunyabi, sundari, sunafseh, nggak bakal jadi itu kantor NU. Apa dipikir dengan ya Allah, geledak semen, geledak besi? Maka ada kiainya, wajib harus ada sebagai penasehat, sebagai pembimbing, pembina. Ada pemimpinnya, penentu kebijakan yang kasih rekom, persetujuan, perizinan. Ada kekuatan TNI Polri-nya untuk keamanan. Tuh, ada pengusahanya, wajib danau. Terus yang tujuannya sih melarat mulai. Bagian bangun, tenaga. Ya semuanya ada, kalau nggak ada tenaga yang bangun ya nggak jadi. Ini loh, kompak. Ya udah, jam 1. Apa kurang? Rumahmu mana? Tak ampiri ku tak ceritakan dulu. Tak ampiri ku tak ceritakan dulu. Modelnya hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Belum cendrawasih hingga Pikayung, terima kasih, thank you. Tanpa kekasih hidup terasa hampa, terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih dianggap kurang panjang, silahkan diundang lagi. Saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekalian mohon doa Bapak Ibu. Ini nanti harus kembali ke Pulau Jawa untuk ya ngaji di sana. Saya hidupnya tiap hari ngaji. Mohon doa. Saya juga ikut mendoakan, mudah-mudahan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Morowali makin syiar, makin manfaat, makin maslahah dan berkah untuk umat, makin punya kontribusi positif untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Ada hal niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahi nabiyir rahmah syafi'il ummah wa